Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan bergabung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang angka terinspeksinya tertinggi untuk provinsi seluruh Indonesia. Yang sekarang juga 26.664 kasus dengan 953 meninggal. Pak Gubernur, selamat malam. Selamat malam, Bang Garni. Mungkin Pak Gubernur bisa menjelaskan yang sudah terjadi dan kemudian apa yang kita harus lakukan ke depan supaya kita tidak menyerah terhadap keadaan ini. Ya, begini Bang Garni, dari tadi kita berbicara tentang penanganan kasus COVID, keseriusan penanganan kasus COVID. Saya ingin kita tengok proses perjalanan ini. Awal Maret ada kasus, warganya Depok, tapi tertularnya di Jakarta. 2 minggu sesudah itu, kami langsung melakukan penutupan sekolah, penutupan tempat-tempat umum, bahkan tempat ibadah, tempat hiburan langsung kita tutup. Kemudian beberapa waktu kemudian bulan April kita lakukan PSBB. Tapi Jakarta sudah melakukan penutupan itu mulai tanggal 16 Maret. Lalu ini strategi besarnya Bang Garni yang perlu saya sampaikan. Kalau kita serius memenangani masalah COVID ini, maka ditunjukkan dalam langkah konkret. Bukan soal regulasi, tapi langkah konkretnya. Ketika kita meminta kepada masyarakat untuk berada di rumah, tidak berkegiatan di luar, maka kami yang di pemerintah harus melakukan yang menjadi kewajiban kita, yaitu 3T. Ini dilakukan seluruh dunia kalau mau serius membereskan COVID. Apa 3T itu? Testing, tracing, treatment. Kalau kita melakukan 3 hal itu, artinya kita serius menangani COVID. Karena memang yang harus dilakukan ya 3 hal ini. Testing, kami dari awal langsung minta Kementerian Kesehatan Jakarta supaya diberikan hak melakukan testing. Karena kita waktu itu tidak punya kewenangannya di pusat. Jadi kita meminta kepada Kementerian Kesehatan, saya kirim surat langsung Kementerian Kesehatan, dan kemudian sempat dibahas di berbagai media bahwa kita perlu kewenangan itu. Supaya apa? Bisa melakukan testing. Padahal pada saat itu kemampuan testing kita itu hanya 600-an spesimen sehari. Ini di pertengahan bulan April kita hanya berjejaring dengan 6 lab. Ditambah dengan 6 lab lain menjadi sekitar 1.500-an. Nah, lalu sekarang apa? Sekarang kita punya 54 lab di Jakarta ini, kapasitas testingnya maksimal 11.000 spesimen. Kita serius tingkatkan kemampuan testing itu. Dari asalnya 600, 1.500, sekarang menjadi 11.000. Nah, itu testing. Yang kedua, sekarang soal treatment. Tidak ada kota di dunia, tidak ada negara di dunia yang bisa bilang kami siap menghadapi COVID, tidak ada. Karena itu ketika kita meminta pada masyarakat berada di rumah, artinya pemerintah menyiapkan diri. Karena belum siap, warganya diminta di rumah, lalu kita bersiap. Apa nih siapkan? Rumah sakitnya. Saat itu di awal Maret, kita bisa dibilang minim rumah sakit rujukan kalau di Jakarta hanya 8, tempat tidurnya hanya sekitar 900-an, ICU-nya hanya sekitar 200-an. Sekarang 67 rumah sakit rujukan, 4.800 lebih tempat tidur isolasi, 659 ICU. Jadi kemampuan treatment ditingkatkan. Lalu yang ketiga, dari awal kita lihat praktek-praktek dunia yang berhasil mengendalikan ini. Mereka mendengarkan kata-kata dan nasihat pakar kesehatan, pakar epidemiologi. Rujukan utama pemerintah di dalam menangani ini adalah mendengar kata mereka. Ini hadir di sini ada Dr. Pandu Riono, Dr. Elina Burhan, Prof. Amin Subandrio, juga saya banyak membaca dari Dr. Andani Eka Putra. Ini adalah pakar-pakar yang harus kita dengarkan pendapatnya. Dan kami di Jakarta tidak mau bereksperimen dengan mendengarkan klaim dari orang-orang yang tidak punya kredensial jelas di dunia medis atau dunia kesehatan masyarakat. Jadi kita merujuk kepada
rujukan, arahan dengan pakarnya. Bahkan kalau dengan FKM, ini timnya Dr. Pandu, kita malah komunikasi intensif untuk itu. Jadi ketika kita bicara tentang langkah pemerintah serius menangani COVID, itu ditunjukkan dengan keseriusan kita menangani dengan cara yang benar. 3T ini dikerjakan. Kalau boleh Bang Karni, saya ingin ceritakan sedikit Bang Karni. Bicara testing. Kenapa? Karena tadi Bang Karni kita mendengar disebutkan sekian ratus di Amerika ada sekian juta kasus, di dunia sekian juta kasus. Begini, itu semua adalah hasil testing. Kalau tidak dilakukan testing ya tidak ketahuan jumlahnya. Jadi ketika di Jakarta ketahuan ada penambahan, misalnya saya coba lihat, misalnya hari ini kita ada penambahan kasus itu 471. 471 itu artinya 4.522 testing kita kerjakan dan ketemu 471. Jadi kemampuan testing ini memang serius harus ditingkatkan. Jadi kalau mau mengatakan kami serius menangani COVID, tunjukkan kemampuan testingnya. Serius tidak ditingkatkan. Karena dengan kemampuan testing kita menemukan kasus, setelah ketemu kasusnya diisolasi, bila perlu perawatan bawa ke rumah sakit. Bila tanpa gejala maka lakukan isolasi. Nah, saya perlu ceritakan Bang Hari di sini. Ketika sampai pada angka setinggi ini itu bukan proses yang sederhana. Jadi di awal kita hanya punya kapasitas di Labkesda. Lalu kita buat 2 lab mobile di RSUD Pasar Minggu dan Duren Sawit. Lalu kemudian bangun jejaring dengan lab swasta, lab pusat, lab BUMN, dan kesetaraan, rendah hati. Mengapa? Karena lab-lab ini semua, baik lab kita maupun lab yang lain, tidak dirancang untuk bekerja dengan skala ratusan di awal. Semuanya bekerja dengan jumlah yang sedikit selama bertahun-tahun. Mendadak harus berubah. Dan ini artinya bukan cuma nambah mesin, bukan cuma media testing, seperti nambah VTM, nambah reagen, tapi juga soal tenaganya. Tenaga lab ini harus terampil, harus terlatih, bisa bekerja 24 jam, dan bekerja dalam kondisi penuh risiko. Jadi menaikkan dari 600 sampai sekarang itu 11.000, itu bukan proses sederhana dan tidak bisa dikerjakan sejenak. Bahkan bulan April lalu kami ini kesulitan mencari PCR, mau beli pun tidak ada, bukan tidak ada, barangnya inden, panjang. Saya waktu itu mengirimkan surat ke 8 kota yang menjadi partner Jakarta, meminta pinjam mesin PCR. Saya kontak para gubernur itu, saya kontak para wali kota, saya bilang kami mau pinjam, kami tidak minta, kami pinjam, nanti kalau wabah ini selesai kami akan kembalikan. Sebagian mereka membalas dengan mengatakan kami pun punya masalah yang sama. Bahkan ada duta besar yang sampai datang ketemu saya dan menyampaikan bahwa di negeri kami pun punya masalah yang sama. Tapi ada 2 yang kemudian membantu. Dan mereka bukan hanya membantu kemudian, mereka nggak meminjamkan. Bahkan kemudian mereka mengirimkan 1 PCR lengkap yang membuat kita bisa dengan alat itu mengolah 750 spesimen per hari. Dari mana? Dari Seoul. Mayor Park Won-son, itulah sahabat baik. Kita berkali-kali bertemu, saya sampaikan kepada beliau Jakarta sedang membutuhkan. Lalu beliau kirimkan mesin itu ke kita, diantar oleh duta besarnya. Ini semua senyap dan nampak. Dan ini ironisnya, ketika mesinnya sampai, 2 minggu kemudian dia meninggal. Mayor Park dari Seoul ini. Tapi kita mencoba segala cara untuk meningkatkan kapasitas itu. Dan alhamdulillah jejaring internasional, pertemanan dengan para pemimpin kota dunia itu membawa manfaat di saat krisis seperti ini. Jadi kita tingkatkan itu dan sekarang kemampuan testing yang tinggi ini tidak digunakan secara mubazir. WHO sudah membuat standar bahwa pasien tidak perlu melewati 2 kali tes negatif. Cukup dites sekali, lalu isolasi. Bila 10 hari sampai 14 hari tidak menunjukkan gejala, maka tidak perlu tes lagi tapi bisa dinyatakan pulih.
Karena itu di Jakarta saat ini 80 sampai 85% dari tes digunakan untuk mencari kasus baru. Kalau dulu kita di rumah sakit menerima orang datang dengan keluhan lalu dites. Hasilnya positif atau negatif. Kalau sekarang tidak. Yang kita lakukan kita mencari orang keluar, mendatangi orang-orang yang sudah terpapar, lalu kemudian mereka yang berinteraksi didatangi, di tracing. Sehingga kita menemukan orang-orang yang tidak tahu kalau dirinya terpapar, tapi kita tes dan ketemu. Jadi ketika hari ini Bang Karni menemukan angka 471, mayoritas dari mereka bukanlah orang-orang yang datang ke fasilitas kita. Ini orang-orang yang tidak sadar bahwa terpapar, tapi karena ada orang lain yang terpapar, ada interaksi, lalu mereka di tracing dan ketemu. Sehingga di Jakarta ini kita sudah melakukan testing dengan jumlah yang amat tinggi. Jadi kalau dibuat aturan menurut WHO itu 1.000 orang dari 1 juta populasi dites tiap minggu. Di Jakarta ini sudah 4 kali lipatnya. Kita sekarang sudah lebih dari 4.000 orang dites per 1 juta populasi. Itu per minggu. Bila dihitung dari mulai awal wabah sampai dengan sekarang, kita sudah melakukan 43.000 orang per 1 juta populasi. Nah, kenapa jumlah ini penting? Kalau jumlah ini tidak terpenuhi, maka angka positivity rate-nya tidak bisa dipercaya. Jadi kalau ada yang melakukan tesnya itu kecil, tidak bisa kita bicara positivity rate lagi. Monggo ditanyakan para ahlinya nanti. Bahwa angka positivity rate itu hanya valid dan tidak diragukan bila persyaratan 1.000 per 1 juta testing itu dipenuhi. Jadi itu soal testing. Ini mau mengatakan Bang Karni, kami serius menangani COVID. Bukan cuma regulasi, ini actionnya ada. Di mana? Ya jumlah testing. Yang kedua, dari sisi tracing. Kita melacak mereka-mereka yang berinteraksi, kemudian didatangi. Dan ini bukan hal yang sederhana. Jadi ketika tadi saya mengatakan ada 4.522 testing. Bang Karni bayangkan di situ. Kita ini sehari-hari menguji 6.000 sampai 9.000 spesimen sehari. Coba hitung berapa petugas yang bekerja melakukan swab. Dan keterampilan untuk melakukan swab ini, menaruh di VTM supaya tidak rusak spesimennya, kemudian memastikan bahwa ini tidak menulari diri sendiri, tidak menyebabkan orang lain tertular. Ini bukan hal yang sederhana, kapasitas itu ditingkatkan. Jadi ketika melihat angka Jakarta sekian ribu tes, di balik itu ada ratusan petugas-petugas di 267 kelurahan plus 44 kecamatan yang puskesmasnya di semua tempat itu melakukan active case finding. Ini kita lakukan terus di Jakarta. Swasta mengerjakan. Ada orang yang datang ke rumah sakit, kemudian secara proaktif meminta dites, itu dilakukan. Dan itu dilaporkan ke kita. Tapi dari sisi pemerintah, kami proaktif. Jadi begitu ada sebuah kasus, kami akan kejar. Lalu yang ketiga Bang, treatment. Bagaimana dengan rumah sakitnya? Apakah kapasitas rumah sakit timbangan? Tadi saya sudah sampaikan. Kita dulu dari 8 rumah sakit jadi 67 rumah sakit. Dari 215 ICU jadi 669 ICU. Dari sekedar 904 tempat tidur sekarang menjadi 4.831 tempat tidur. Nah, kapasitas ini ditingkatkan sebagai benteng pertahanan terakhir kita. Udah testing, tracing, treatment. Nah, sekarang kita menyaksikan ada peningkatan. 62% sekarang terisi untuk tempat tidur isolasi, 63% untuk ICU. Kita merasakan nih ada tekanan. Jadi, kalau kita mau serius menangani COVID, jangan berhenti di regulasi, tapi berhenti di aksi. Dan ini adalah bukti bahwa kita bertanggung jawab pada rakyat. Kita mengatakan kepada masyarakat, dan ini harus kerja bersama. Masyarakat kerjakan 3M, itu bagian masyarakat. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Itu dikatakan pada masyarakat. Tapi di sisi pemerintah lakukan 3T. Yaitu tadi, testing, tracing, treatment.
masyarakat akan percaya kepada langkah kita dan akan mengikuti bila kita juga mengerjakan bagian kita. Kami-kami yang berseragam, kami-kami yang dapat wewenang dari negara, itu harus mengerjakan 3T itu. Nah, jadi kami di Jakarta tidak ingin main-main dari aspek pengelolaan kasus ini. Karena kita tahu persis, selama kita tidak mengerjakan 3T ini, maka di luar sana akan ada gunung es yang tidak bisa terbaca dengan baik. Nah, apalagi sekarang kita paham bahwa wabah ini berjalannya masih perlu waktu, akan panjang. Peluang berhentinya bila vaksin ditemukan. Alhamdulillah tadi kita mendengar bahwa uji klinis fase ketiga vaksin oleh Sinovac ini dilakukan di Jawa Barat bekerjasama dengan Bio Farma. Kami sangat mendukung dan kami berharap uji klinis ini bisa berhasil. Saat ini kita harus tahu di seluruh dunia baru ada 8 kandidat vaksin yang sudah berada di uji klinis fase 3. Ada 11 yang masih di fase 2 dan ada 19 yang masih di fase 1. Bahkan di luar sana ada lebih dari 135 kandidat vaksin baru yang fasenya masih praklinis. Tetapi sampai dengan vaksin itu keluar, kita harus tetap melakukan tindakan pencegahan penularan. Dan ini bersama-sama, warga 3M, pemerintah 3T. Kalau menggunakan istilahnya, saya meminjam istilahnya Mas Pandu, Dr. Pandu, saat ini vaksin kita adalah 3M, terutama masker. Itulah vaksin kita hari ini, sampai ketemu vaksin yang sesungguhnya. Nah, pemerintah, ini peran pemerintah, bisa ikut menjaga penularan di ruang publik. Tapi saya perlu garis bawahi, penularan itu ada yang di ruang publik, ada yang di ruang private. Di transportasi publik misalnya, di Jakarta ini tidak bisa menggunakan MRT, tidak bisa menggunakan bis, tidak bisa menggunakan kereta bila tidak memakai masker. Ada petugas yang menjaga di sekolah, di taman-taman, tempat-tempat hiburan, pemerintah bisa membatasi. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di ruang private, misalnya, ini contoh, ketika orang berada di kendaraan umum pakai masker. Begitu masuk kantor, lepas masker, makan rame-rame di ruangan bersama-sama, tidak jaga jarak, kembali ke rumah, masuk ke rumah tidak cuci tangan dulu, tidak membersihkan dulu, kalau sakit tidak jaga jarak. Ini semua ini sulit dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah mengawasi yang berada di wilayah publik. Tapi yang berada di wilayah private, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kami di Jakarta bicara soal masker misalnya. Kita satu bikin peraturannya. Ada pergub mengenai sanksi bagi individu dan perusahaan yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Bahkan bila tidak pakai masker dapat denda 250.000. Saat ini Bang Karni, di Jakarta sudah terkumpul denda nilainya 2,7 miliar denda. Kita tidak berencana dan tidak berkeinginan untuk mendapatkan uang denda yang banyak. Tapi ini menunjukkan bahwa kita proaktif untuk melakukan enforcement. Dan kita membagikan masker secara cuma-cuma sebanyak 22 juta masker. Bukan angka 22 jutanya yang penting, tapi 2 kali jumlah penduduk. Jadi di dalam sebuah wilayah dibagikan 2 kali jumlah penduduk yang ada di wilayah itu. Karena setiap orang diharapkan bisa menerima 2 masker. Ini dibagikan lewat RT, RW. Jadi saya percaya Bang Karni dan Bapak Ibu sekalian bahwa penyebaran wabah ini akan bisa dikendalikan bila pemerintah mengerjakan 3T dan warga mengerjakan 3M. Dan ini harus dilakukan sama-sama. Dan saya perlu garis bawahi Bang Karni soal sama-sama ini. Karena bila satu wilayah kerja keras mengerjakan 3T, tapi wilayah lain tidak mengerjakan, ini seperti pingpong. Nantinya kita bisa mengejar kasus, mengisolasi, tapi pergerakan antar orang, antar wilayah berjalan terus, dan di tempat lain tidak dilakukan tracing, tidak dilakukan testing, maka ya kita akan menyaksikan hotspotnya berpindah-pindah gonta-ganti. Ini saatnya kita gotong royong. Kami lakukan yang menjadi bagian kita.
Kita minta warga untuk mengerjakan yang menjadi bagiannya. Tapi yang bagian kita di pemerintah harus konsisten di seluruh wilayah. Tidak bisa hanya di 1-2 wilayah saja. Kami di Jakarta ingin memastikan kepada warga Jakarta bahwa pemerintahan yang berada di sini, Pemprov DKI Jakarta, menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi setiap warga Jakarta dengan sebaik-baiknya. Dan sumber daya yang dialokasikan ini tidak sedikit untuk kita melakukan itu. Tapi kita tahu persis, setiap kematian itu tidak ternilai rupiahnya. Setiap mereka yang terpapar tidak ternilai rupiahnya. Nah, kalau kita tidak mengerjakan itu semua, tidak bisa kita berkata kami serius menangani COVID. Tidak bisa. Karena buktinya di mana? Bukan di regulasi. Buktinya di tadi 3T itu. Nah, mudah-mudahan sekarang kita masuk bulan Agustus, mau merayakan 75 tahun kemerdekaan yang dahulu direbut dengan penuh perjuangan dan selalu kita kenang perjuangan para pahlawan. Saat ini bukan hanya harus mengenang, tapi juga harus benar-benar memperjuangkan dan meneruskan. Bukan hanya tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dan di laboratorium-laboratorium yang harus berjuang. Bukan hanya para pakar, bukan hanya para petugas di lapangan, tapi kita semua. Masyarakat mengerjakan 3M, kita panggil untuk berjuang 3M, tapi kita di pemerintahan kita kerjakan 3T. Insya Allah dengan cara begitu kita bisa menang melawan musuh bersama kita ini, yaitu COVID-19. Baik Pak Gubernur, yang ingin saya tanyakan 1T yang pertama, yaitu testing. Testing ini beragam saya lihat, ada yang dikasih gratis, ada yang rakyat harus bayar, dan kemudian ada yang ingin saya konfirmasi, katanya kalau satu puskesmas atau rumah sakit menemukan ada yang positif, itu ada semacam subsidi atau insentif dari pemerintah. Apa benar itu? Pertama, mengenai testing. Testing itu dikerjakan oleh pemerintah, artinya dibiayai oleh negara, dan ada yang dikerjakan oleh swasta. Yang dikerjakan oleh swasta adalah mereka yang datang secara proaktif, mendatangi fasilitas untuk mendapatkan testing atas inisiatif sendiri. Yang dikerjakan dan dibiayai oleh pemerintah adalah yang kita lakukan kontak tracing. Hasil kontak tracing kita lakukan testing. Jadi kita biayai apabila ada orang yang memiliki kemungkinan terkena COVID karena ada sejarah interaksi. Kemudian yang kedua, mengenai insentif. Tidak ada insentif untuk dapat positif. Nggak ada insentif untuk dapat positif. Karena kita justru inginnya adalah sebisa mungkin mendapatkan mereka yang positif sebelum menularkan ke orang lain. Tapi bukan di dalam bentuk seperti tambah 1 kasus dapat insentif berapa. Tidak sama sekali. Justru kita kerjakan ini untuk bisa cepat mengisolasi, cepat menyelesaikan. Dan insentifnya bukan dalam bentuk jumlah kasus. Baik, sekarang saya ingin tanya rencana Pak Gubernur menghidupkan kembali aturan genap dan ganjil untuk kendaraan. Nah ini akan berlaku 24 jam. Nah ini berlaku juga untuk motor. Mungkin dari rencana Pak Gubernur ini tujuannya agar orang lebih sedikit yang keluar rumah. Tapi di lain pihak yang terpaksa keluar rumah dan dia tidak memenuhi atau tidak punya kendaraan genap ganjil, artinya 2 kendaraan, dia terpaksa naik angkutan umum. Artinya ini bukannya menambah kemungkinan terpapar di angkutan umum tersebut dan lebih membahayakan kepada orang tersebut dibanding kayak sekarang, artinya orang dibiarkan dibebaskan ganjil atau genap, nomor polnya silakan jalan. Ini tujuannya bagaimana? Ini putus. Suaranya putus.
Kedengaran Pak Gubernur. Terdengar suara Pak Gubernur. Apa tujuannya dan bagaimana dengan yang saya katakan tadi, orang yang tidak punya 2 kendaraan akan menyebabkan dia akan naik angkutan umum. Ini putus. Putus. Baik, Pak Gubernur, nanti kita sambung kembali. Sekarang kita balik ke Gubernur DKI yang tadi terputus, Bapak Anies Baswedan. Kembali ke pertanyaan tadi, Pak Gubernur. Apa kira-kira tujuan Pak Gubernur membuat ganjil genap 24 jam sampai motor pun jam 2 pagi nggak boleh jalan kalau nomornya beda? Ya, begini Bang Karni. Pertama, sampai dengan sekarang tidak ada kebijakan ganjil genap 24 jam. Nggak ada ya? Jadi kita menurut saya perlu mewaspadai mana yang menjadi kebijakan, mana yang diwacanakan. Memang semua opsi ada, bahkan opsi untuk PSBB itu juga ada. Tapi bukan berarti kita mengambil opsi PSBB, sama seperti opsi ganjil genap itu juga ada, tapi bukan berarti kita melakukan ganjil genap. Jadi ada di dalam peraturan, termasuk undang-undang juga mengatakan ada namanya karantina wilayah, tapi kan tidak kita ambil, tertulis di undang-undang. Nah, kadang-kadang karena tertulis di dalam aturan, lalu seakan-akan berarti itu akan dilakukan, padahal tidak. Saat ini kita menerapkan ganjil genap di waktu-waktu tertentu saja. Dan kalau kita saksikan, ternyata tidak berdampak juga di dalam jumlah penumpang di kendaraan umum. Karena kita melihat kenaikan kendaraan umum itu tidak sampai 10% sesudah ada ganjil genap. Artinya terlihat jumlah kendaraan berkurang di jalan tapi tidak berpindah ke kendaraan umum. Di sisi lain, kita menyaksikan penumpang kendaraan umum memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi tentang penggunaan masker. Jadi ini barangkali yang harus kita dorong. Ketika seseorang menggunakan kendaraan umum, berada di tempat umum, ada kesadaran untuk menggunakan masker, ada kesadaran untuk perlu jaga jarak. Tapi yang menjadi tantangan justru ketika sudah tidak lagi di tempat umum. Ketika turun dari kendaraan umum, masuk ke kantor, masker lepas, merasa kenal, merasa bersama sehari-hari, maka masker tidak lagi dipakai. Di situ potensi penularan menjadi jauh lebih tinggi. Saya khawatir malah di penularan di tempat-tempat yang kita merasa terbiasa jadi lebih tinggi dibanding dengan tempat-tempat yang umum. Jadi di kendaraan umum, di fasilitas umum kita saksikan masker itu sudah relatif masif. Tapi masalahnya masuk lalu dicopot. Nah ini yang harus kebiasaan baru yang harus dilakukan untuk menggunakan masker terus-menerus dalam pertemuan di kantor, dalam kegiatan keseharian, ketika bertemu dengan siapapun yang sudah berada dari tempat manapun, jangan karena merasa kenal, merasa saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi, pulang sampai ke rumah belum tentu cuci tangan, belum tentu kemudian menjaga jarak, belum tentu kemudian memakai masker apabila ada gejala sakit. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru ini di wilayah private bahkan ini harus kita dorong. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi mengenai ganjil genap, prioritas kita adalah mengkampanyekan 3M tadi. Kemudian kita berkepentingan untuk menjaga agar tempat-tempat kerja volume orangnya tetap dibatasi, kemudian jaraknya diharapkan juga dibatasi. Dengan cara begitu maka insya Allah kita sama-sama bisa mengendalikan penyebaran COVID ini. Lagi-lagi Bang Karni, masyarakat 3M, pemerintah 3T. Tidak mungkin kita hanya meminta masyarakat kerjakan 3M, tapi kita tidak menerapkan yang 3T. Selama vaksin itu belum ada, maka 3T itu fokus kita. Baik. Begitu vaksin ada, baru kemudian kita berbicara fase berikutnya.
Pak Gubernur. Begitu Bang Ani, terima kasih. Ya, pekan ini kalau nggak salah PSBB transisi ini akan berakhir. Kira-kira ini akan diperpanjang atau diubah untuk ke depan? Ya, besok siang kita akan melakukan rapat, mereview data-data terbaru terkait dengan COVID ini. Dan karena itu kita selalu mengatakan Bang Ani, bahwa kebijakan yang dibuat mendasarkan kepada temuan dan hasil kajian para ahli epidemiologi. Dari situ kemudian kebijakan publiknya disusun. Karena kita bicara tentang sebuah wabah, karena itu kita dengar ahlinya. Nah, besok kita akan dengarkan ahlinya untuk mereka menyampaikan. Dugaan saya saat ini belum banyak berubah, tapi saya tidak bisa menyampaikan akan diperpanjang atau tidak sampai kita mendengar hasil para ahli yang disampaikan besok. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam. Terima kasih.